Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadirat mukarramun, para asatidzah, para hujjaj, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majlis yang mulia ini, majlis Mudzakarah Mukhtasar Minhajul Qasidin, ya, majlis ilmu. Kita membaca kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita ke majlis ini mendapatkan jalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Mari kita awali, kita buka majlis kita ini dengan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semuanya dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka 'inda hululil hadithil 'amimi. Ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa lan yadhiqa Rasulullah jahuka bi idil karimu tajanna bismi muntaqimi. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selanjutnya bersama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, guru-guru kita, para masyayikh kita, para pendahulu Masjid Jami Mi'atul Khair, bil khusus guru kita Mukarram Kiai Haji Ahmad Dimyati bin Kiai Ilyas, Kiai Haji Ilyas bin Sirin, orang tua kita Bapak Haji Muhammad Siddiq, para pengurus yang lainnya yang telah berpulang ke rahmatullah, juga kepada diwaris Jami Mi'atul Khair. Kita doakan semuanya, mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapat curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diangkat derajatnya sisi Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kubur mereka semuanya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin sharihah ila hadratil Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan ya, dari faslun fi fadilatil faqh wa fadilat wa tafdil faqh ala al-ghina. Ya. Dalam pertemuan yang lalu kita sampai ke
ungkapan yang disampaikan oleh Abu Darda, hisabu dirhamain asyaddu hisaban min dirham. Terakhir yang kita baca kemarin dalam bab atau dalam pasal Fadilatul Faqr wa Tafdilul Faqr 'alal Ghina, ungkapan yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu an, hisabu dirhamain asyaddu hisaban min dirham. Hisab, maksudnya hisab di sini hisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Karena semua manusia akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua amalan yang dilakukan, yang dikerjakan pada saat manusia hidup di dunia. Nah, semuanya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil, yang besar, semuanya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diketahui oleh manusia itu sendiri, masing-masing kita ini kebaikan apa saja yang sudah kita kerjakan atau yang pernah kita kerjakan di dunia, dan dosa apa saja yang kita lakukan di dunia. Semuanya itu ada pertanggungjawabannya. Yang baik akan diberikan jaza, akan diberikan pahala, akan diberikan ganjaran berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika yang dilakukan itu adalah kemaksiatan atau perbuatan dosa, karena melanggar syariat, karena melanggar aturan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam risalah para anbiya itu, nah maka dia pun harus mempertanggungjawabkannya. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahannya tersebut, Allah ampuni. Kalau Allah tidak ampuni karena memang orang itu tidak berminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kesalahannya, atas perbuatan dosa yang dilakukannya. Nah, Abu Darda di sini mengatakan hisabud dirhamain asyaddu hisaban min dirham. Yang ditinjau, yang dilihat sudut pandangnya itu adalah dari apa yang dimiliki oleh manusia, bukan dari perbuatannya. Karena yang dihisab itu ya bukan hanya perbuatan saja, tapi yang dihisab juga apa yang dimiliki oleh manusia. Yang kita miliki itu semuanya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita dapatnya, untuk apa kita gunakan, yang kita punya itu akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika yang kita punya itu kita dapat dari jalan yang benar, jalan yang halal, yang dibenarkan oleh agama, maka kita akan selamat. Tapi kalau yang kita miliki itu kita dapat dari kecurangan, kezaliman, mengambil hak orang, tentunya Allah Subhanahu wa taala juga akan meminta pertanggungjawabannya dengan apa? Dengan memberikan azab atas perbuatan kesalahannya tersebut, karena dia sudah menghadirkan hartanya itu dengan cara yang tidak benar, kezaliman. Dengan zalim, orang mengambil harta orang itu adalah perbuatan zalim. Kenapa? Karena dia sudah menzalimi saudaranya, temannya, Nah itu hak harta itu didapat dengan tidak benar. Itu adalah perbuatan zalim. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan, karena kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba di dunia ini, oleh seseorang di dunia ini, pastinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawabannya. Maka kalau kezaliman itu dilakukan di dunia, dia akan menjadi kegelapan. Artinya karena memang dia akan
diberikan balasan atas perbuatan kedzalimannya tersebut pada hari kiamat nanti. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Kedzaliman itu akan menjadi kegelapan, karena yang dia dapat nanti di akhirat itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan kedzalimannya tersebut. Nah, Abu Darda ini melihat sudut pandang hisabnya itu dari apa yang kita miliki, apa yang dimiliki oleh manusia, yang dimiliki. Jika yang dimiliki itu adalah hal yang halal atau didapat dari hal yang halal, dari jalan yang halal, maka dia akan mendapat balasannya dari perbuatan tersebut. Tapi sebaliknya, yang tidak halal juga akan mendapat balasan dari perbuatan yang tidak benar tersebut. Kemudian dari apa yang kita miliki itu bukan hanya dari mana kita dapat harta yang kita punya, tapi untuk apa harta itu kita gunakan. Jika harta tersebut kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang kita lakukan itu pun akan mendapat ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika harta yang kita lakukan, apa yang kita dapat itu kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala karena melanggar hukum dan syariatnya, maka kita pun akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya kalau memang itu kita lakukan, perbuatan dosa tersebut kita lakukan, tentunya kalau Allah maafkan, ya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Allah tidak memaafkannya, ya dia harus menjalani hukuman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang kita miliki itu hisabnya itu adalah sesuai dengan apa yang ada pada atau apa yang kita punya. Tentunya Abu Darda ini melihat seorang yang punya 2 dirham itu, tentunya kalau dibandingkan dengan orang yang hanya punya 1 dirham, ya pasti proses hisabnya itu akan lebih sulit buat orang yang mempunyai 2 dirham. 2 dirham itu perumpamaan, perumpamaan. Dalam pertemuan yang lalu, saya pernah mengumpamakan juga kalau kita masuk ke supermarket, kalau kita masuk ke supermarket, hypermarket mungkin, yang besar biasanya, itu masuk bawa troli, tapi yang dibeli cuman 2 ataupun 3 barang saja. Ada yang lain bawa troli diisi penuh, bahkan nggak muat, mesti harus ngambil troli lagi, saking banyak. Kira-kira kalau orang itu mau keluar, mana yang lebih cepat ngitungnya untuk supaya dia bisa bayar berapa jumlah barang yang dibeli itu? Ya tentunya yang bawa 1 ataupun 2 barang itu akan lebih mudah, karena barangnya cuma sedikit, tinggal tet keluar harganya, langsung bayar. Tapi kalau yang 1 troli ataupun 2 troli itu, nungguin aja udah capek, nungguin ngantri di belakang. Biasanya kalau masuk ke hypermarket itu kan ngelihat, di depannya ini trolinya banyak nggak bawaannya, banyak nggak beliannya, yang dibeli. Biasanya kalau yang pakai troli dorong gitu, ya mundur, mohon yang ngantri di belakang yang cuman bawa pakai keranjang. Nah, karena secara logika kita itu, yang bawa keranjang itu paling belinya cuman seberapa saja, dan dia akan cepat proses penghitungannya. Beda dengan yang pakai 1 troli ataupun 2 troli. Begitu perumpamaan hisab nanti
di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu seperti itu. Ya, jadi semua orang apa yang dimiliki yaitu semuanya akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia dapat hartanya tersebut dan untuk apa harta tersebut digunakan. Jika digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah satu hal yang baik, tentunya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, kita dapat pahala. Menggunakan harta kita di jalan Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana al-fuqara yataqaddamuna fi majlis Sufyan ats-Tsauri 'ala al-aghniya. Sufyan Tsauri ini salafus saleh, seorang sufi dari generasi tabi'in, dari generasi tabi'in, generasi keempat, asrun sahabat, sahabat tabi'in. Awalnya kan asrun nubuwah, kenabian, kemudian masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'in. Nah, Sufyan Tsauri ini generasi keempat tabi'in, seorang salafus saleh. Dia termasuk seorang sufi, seorang sufi yang mengamalkan ilmu tasawuf, seorang sufi. Cuman tasawuf itu kan kalau dulu kan teorinya belum ada, ilmunya itu nggak ada. Mereka hanya menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Tentunya semuanya merujuk kepada apa yang ada dalam Al-Quran. Nah, itu. Nah, Sufyan Tsauri ini seorang alim, seorang sufi, ahli ibadah. Dia kalau ngajar di majelisnya itu, orang-orang yang fakir itu, orang-orang yang miskin itu dimuliakan, disuruh duduk paling depan, disuruh duduk paling depan. Wa kana al-fuqara yataqaddamuna fi majlis Sufyan ats-Tsauri 'ala al-aghniya. Jadi orang-orang fakir itu, orang-orang miskin, dalam majelis ta'limnya Sufyan ats-Tsauri, kalau dia ngajar itu duduknya paling depan, dimuliakan. Orang yang nggak punya, orang yang fakir, orang yang miskin itu dimuliakan, di majelis beliau. Kalau ada orang yang ketahuan, yang berada, yang kaya, duduknya di belakang, saking dia memuliakan orang miskin. Wa ja'a rajulun ila Ibrahim ibnu Adham. Ibrahim ibnu Adham ini juga seorang ahli ibadah, seorang sufi, ahli ibadah yang hampir sezaman dengan Sufyan ats-Tsauri, hampir sezaman. Sufyan Tsauri, Ibrahim ibnu Adham. Wa ja'a rajulun ila Ibrahim ibnu Adham bi 10,000 dirham falam yaqbalha. Di sini dikisahkan bahwa ada seseorang yang datang kepada Ibrahim ibnu Adham dengan membawa 10.000 dirham. 10.000 dirham. Falam yaqbalha. Nah, Ibrahim ibnu Adham ini nggak mau menerima hadiah yang diberikan 10.000 dirham. Dirham itu dari perak. Dari perak, 1 dirham itu kalau sekarang sekitar 2,4 gram, 2,4 gram mungkin kalau nggak salah. Itu. Nah, dia nggak mau menerima. Apa yang dikatakan? Wa qala turidu an tamhuwa ismi min diwanil fuqara la af'al. Ketika ada seseorang datang membawa hadiah sebesar 10.000 dirham kepada Ibrahim ibnu Adham itu, dia menolak. Seraya dia mengatakan, turidu an tamhuwa ismi min diwanil fuqara. Apakah kamu mau menghapus namaku dari daftar orang-orang fakir? Aku tidak mau. Artinya
dia lebih memilih dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang fakir, orang yang miskin, ya, ketimbang dia menjadi orang kaya, ya, karena dia menerima hadiah pemberian sebesar 10.000 dirham. Ya, ini kisah tentang Ibrahim ibnu Adham, seorang ahli ibadah, seorang sufi, ya, yang menolak untuk diberikan hadiah sebesar 10.000 dirham karena tidak mau namanya dihapus dari daftar orang-orang fakir, daftar orang miskin, makanya dia tolak, la af'al. Kalau sekarang kan banyak juga orang yang mau didaftar jadi orang fakir miskin supaya apa? Supaya dapat bansos, supaya dapat bansos, tujuannya untuk itu. Tapi kalau Ibrahim ibnu Adham ini, ya, bukan untuk tujuan mendapatkan sumbangan atau bantuan dan lain sebagainya, enggak. Dibantu malah dia enggak mau. Dikasih hadiah 10.000 dirham dia enggak mau, dia tolak. Dia malah beranggapan kalau dia terima udah enggak jadi orang miskin lagi, kan gitu. Dia nggak mau menerima itu karena dia tidak mau namanya dihapus dari daftar orang-orang miskin. Karena kalau dia terima 10.000 dirham itu berarti dia sudah menjadi orang kaya. Nah, lain dengan orang kita itu, ya, memaksakan diri untuk mendaftar menjadi orang fakir miskin itu untuk tujuan mendapatkan bantuan sosial, bansos, ya. Jangankan yang memang hidupnya berkecukupan, artinya yang sederhana, yang kaya aja juga pada banyak, ya kan? Yang kaya aja pada mendaftar hanya untuk mengejar bantuan sosial. Itu beda, ya, beda. Memang kelasnya juga beda. Ibrahim ibnu Adham ini adalah seorang ahli ibadah, ya, seorang sufi, ya. Maka ungkapan kata-katanya ini dalam kajian tasawuf ini banyak diambil, ya. Sufyan Tsauri, Ibrahim ibnu Adham, ya, itu termasuk ulama salaf, yang mempraktekkan tasawuf, ya, hidup dalam kesederhanaan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuba liman hudiya ilal Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a bima atahu Allah azza wa jalla. Ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba liman hudiya ilal Islam. Beruntunglah orang yang diberikan hidayah untuk berada dalam agama Islam. Artinya termasuk kita ini, ya, kita ini kan memang terlahir dari keluarga Muslim, orang tua kita alhamdulillah Muslim dan Muslimah, ya. Bapak kita Muslim, ibu kita Muslimah, sehingga kita terlahir menjadi anak yang Muslim, ya. Ya, bukan berarti nggak ada kemuliaan, tetap ada kemuliaan. Yang mu'alaf juga ada kemuliaan, ya. Yang kita pun terlahir, ya, tetap mendapat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nggak semua juga, ya, artinya banyak juga orang yang terlahir dari keluarga Muslim tapi dia nggak beragama Islam, ada. Karena dia tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, ada hadis yang menyebutkan bahwa setiap manusia itu memang terlahir dalam keadaan Muslim. Artinya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman karena ada lingkungan yang membuat dia mesti harus beragama lain sesuai dengan lingkungannya. Ya, lingkungan itu bisa keluarganya, bisa temannya, bisa masyarakatnya dan lain sebagainya. Bisa aja seperti itu, sehingga dia tidak mendapat hidayah untuk terus berada dalam
keadaan Islam. Ya. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini disebutkan sebagai muslim, artinya orang itu mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebagai Tuhannya, tidak ada sekutu baginya, itu fitrah. Fitrah manusia terlahir seperti itu. Cuma setelah dia besar, mulai dari kanak-kanak terus sampai besar, ini kan lingkungan yang membentuk seorang itu. Dia mengikuti agama orang tuanya, yang orang tuanya Hindu menjadi Hindu, yang Kristen menjadi Kristen, yang Yahudi menjadi Yahudi, yang Majusi menjadi Majusi. Itu kan berarti lingkungan, lingkungannya yang membuat dia tidak atau terlepas dari fitrahnya, fitrahnya. Nah, sementara seorang yang hidup di lingkungan Muslim, dia akan terbawa terus dalam lingkungan fitrah tersebut, lingkungan Islam tersebut, sehingga dia akan terus membawa hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tuba liman hudiya ilal Islam. Beruntunglah orang yang diberikan hidayah berada dalam agama Islam. Wa kana aishuhu kafafan. Kemudian hidupnya itu berkecukupan, artinya cukup sederhana maksudnya. Kafafan itu sederhana. Wa qana'a bima atahu Allahu azza wa jalla. Kemudian dia qanaah. Qanaah itu puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Puas itu bukan berarti dia menerima banyak, belum tentu. Belum tentu. Orang yang diberikan rezeki yang banyak belum tentu dia puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Contohnya banyak. Khususnya dalam kehidupan kita belakangan ini. Banyak orang yang secara finansial, secara material, kalau dihitung itu untuk hidup keluarganya itu bukan lagi cukup, lebih malah. Punya puluhan M, puluhan miliar itu, tapi masih tetap korupsi. Korupsi itu kan mengambil hak orang lain. Korupsi itu kan zalim, kedzaliman itu. Sama dengan mencuri, mengambil hak orang lain. Cuma bahasanya aja. Karenanya melakukan pejabat, makanya disebut korupsi. Kalau orang miskin yang ngambil, disebutnya pencuri. Korupsi, biar ngetop bahasanya. Maling itu, koruptor itu ya maling. Lebih jelek dari maling. Kalau maling, orang nggak punya mencuri, yang terdetik dalam dirinya untuk mencuri itu kan untuk menutupi kebutuhannya. Saya bukan mendukung orang yang nggak punya terus mencuri, enggak. Tapi kalau kita lihat orang yang mencuri, kebanyakan yang mencuri bukan yang menggarong uang negara, bukan yang korupsi. Yang mencuri itu kalau ditanya latar belakangnya, karena memang nggak punya, karena memang butuh untuk ini itu, artinya karena tidak punya, makanya memaksa dia untuk mencuri. Walaupun demikian, tetap yang namanya mencuri satu perbuatan yang tidak baik dari sudut pandang manapun, tidak baik dari sudut pandang undang-undang, nggak baik dalam sudut pandang agama pun tidak baik, karena nggak boleh mencuri, mengambil hak orang lain. Itu. Nah, sementara orang yang korupsi, itu kan bukan untuk menutupi kebutuhan, karena merasa kurang, padahal duitnya miliaran, lebih banyak dari hak yang diambil. Kan yang diambil itu hak orang miskin kan, yang diambil hak orang miskin. Uang negara diselewengkan, digarong, itu. Makanya sebetulnya yang dilakukan oleh mereka pejabat-pejabat yang mengambil uang negara, yang mencuri uang negara, yang menggarong uang negara itu mereka lebih zalim, lebih zalim. Karena yang dilakukan itu bukan hanya
dampaknya ya, kepada seseorang atau dua orang saja, tapi untuk ya semua rakyat ya, dari jumlah rakyat yang ada di Indonesia. Ini hampir kebanyakan para koruptor ya, para koruptor uang negara, pencuri uang negara itu ya kebanyakan itu bukan untuk menutupi kebutuhan ya, bukan untuk menutupi kebutuhan, tapi ya memang merasa nggak puas, nggak ada rasa qanaah, ya puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu makanya kata Rasulullah SAW, tuba liman hudiya ilal Islam wa kana aishuhu kafafan wa qana'a bima atahu Allah azza wa jalla. Beruntunglah, ya, beruntunglah orang yang berada dalam agama Islam, artinya sebagai seorang Muslim. Ya, hidup dengan kesederhanaan ya, hidup dengan kesederhanaan. Wa kana aishuhu kafaf, cukup ya, sederhana itu kan cukup ya, cukup tidak berlebih-lebihan ya, karena hidup untuk cukup itu kan ya artinya ya untuk makan ada ya, untuk pakaian ada ya, sandang pangannya itu terpenuhi ya, udah cukup ya, udah cukup. Wa qana'a bima atahullahu ta'ala ya. Dan dia ya, qana'a ya, dia merasa puas ya, rela ridho dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ya, qana'a ya. Makanya dalam ungkapan ungkapan hikmah di bahasa Arab itu ya, qaulul hikmah ungkapan disebutkan al-qanaatu kanzun la yufna. Ya, rasa qanaah, puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu menjadi kekayaan ya, yang tidak ada habis-habisnya. Ya, orang kalau udah qanaah, udah qanaah itu udah merasa puas dengan apa yang Allah berikan ya, kepadanya ya, dia ridha, dia rela ya, bima qasamallah, dengan apa yang sudah Allah tetapkan dari rezeki untuk kita hidup di dunia ini, maka itu akan menjadi kekayaan yang tidak akan habis-habisnya ya. Orang kalau nggak qanaah, nggak ada rasa qanaah dalam hatinya, itu akan mencari terus, hartanya itu akan terus dicari ya. Bahkan dia mesti harus mengorbankan dengan cara yang tidak halal pun ya, dikorbankan, dikerjakan ya. Kenapa? Karena memang intinya pada dasarnya dalam dirinya itu nggak ada rasa qanaah ya, qanaah. Makanya di sini kata Rasulullah SAW menyebutkan wa qana'a bima atahullahu azza wa jalla. Orang kalau sudah qanaah, sudah ridha, rela dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi rezekinya, itu akan orang itu sudah mempunyai kekayaan yang tidak ada habis-habisnya. Ya. Dalam bab sebelumnya ya, dalam bab qanaah kita sudah pernah membaca bab ini ya, nggak perlu lagi diulang, sudah ada sebelumnya dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini. Wa amma tabdil bainal ghani wal faqir fa dhahirun naql yadullu ala tabdil faqir ya. Sementara ya, keutamaan antara orang kaya dengan orang miskin ya, maka dalam nas Al-Quran ya dulu an-naql ini maksudnya nas baik dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW ya. An-naql itu maksudnya dalil naqli itu ya dalil yang yang diambil dari Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW, itu namanya zahirun naql atau dalilun naql. Ya dulu ala tabdilul faqir, menunjukkan bahwa ya, orang fakir itu lebih mulia ya, lebih mulia ketimbang atau dibandingkan dengan orang yang kaya. Walakin la budda min tafsil. Walaupun demikian mesti harus ada penjabarannya ya, harus ada penjabarannya, karena enggak semua orang fakir itu menjadi mulia dibandingkan orang kaya ya, orang kaya. Orang fakir ya,
Kalau dibandingkan orang kaya yang bersyukur, kemudian kekayaannya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya dalam hal ini orang kaya lebih mulia. Kenapa? Karena dia sudah menggunakan kekayaan yang dia punya, apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang fakir nggak bisa beribadah dengan harta tersebut. Taruh contohnya orang kaya, hartanya yang dia punya itu digunakan untuk ibadah. Untuk apa? Untuk pergi haji misalnya, karena haji itu perlu dana. Kalau kita sebutnya sekarang ONH itu daftar awalnya itu berapa sekarang? 25 juta untuk mendapatkan porsi kuota. Porsi kuotanya itu 25 juta dasarnya. Setelah itu nanti pada saat keberangkatannya akan ditetapkan berapa biaya haji. Kalau biayanya misalnya 40 juta, berarti kalau daftar awalnya dulu 25 juta, dia mesti harus nambahin lagi berapa lagi tuh. Seperti itu. Kalau nggak salah tahun ini direncanakan 41 atau 42 juta gitu, sekitar itu. Di atas 40 jutaan. Karena prosesnya beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya pembayaran 25 juta setor awal, kemudian pada saat keberangkatan sekitar 35 atau 36 juta, seperti itu. Itu artinya kalau orang kaya ya berarti kan dia yang bisa bayar ONH-nya, yang miskin nggak punya. Kemudian ibadah dalam bentuk sedekah misalnya, orang miskin nggak bisa bersedekah dengan hartanya karena dia tidak punya. Orang kaya kalau hartanya disedekahkan, itu berarti dia sudah menggunakan hartanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu. Jadi kalau dibandingkan dengan ini, ya tentunya orang kaya itu akan lebih mulia dibandingkan orang fakir. Makanya perlu ada perinciannya, lebih mulianya dalam hal apa? Pembandingannya itu dalam hal gimana? Kalau perbandingannya sama, taruhlah misalnya, orang fakir, di sini disebutkan innama yutasawwaru syak wal khilaf fi faqirin sabirin laisa biharis bil idhafah ila ghaniyin syakirin yunfiqu malahu fil khairat au faqir harisun ma ghaniyin haris id la yakhfa annal faqir al-qani al-haris fa in kana mutamatti'an bil mal fil mubahat fal faqir al-qanu afdal minhu. Jadi orang fakir kalau orang fakirnya itu dia qanaah, dia terima kefakirannya, kefakirannya itu diterima bahwa ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia qanaah, ada di dalam dirinya itu ada qanaah. Tentunya ini akan lebih baik. Kan lebih baik ketimbang orang yang kaya. Yang kaya walaupun dia qanaah. Dia kaya dan qanaah. Artinya sama-sama menjalani status apa yang ada pada dirinya yang fakir. Dia sebagai seorang fakir tapi dia qanaah, dia terima apa yang menjadi qadha, menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang menjadi kaya ataupun menjadi miskin itu menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi qadha dan qadar. Kalau kita yakini adalah sebagai takdir, sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki itu semua udah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, udah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat manusia atau janin seseorang itu berada dalam rahim ibu, memasuki umur 4 bulan atau udah 4 bulan, itu kan ditiupkan roh oleh malaikat. Pada saat itu dituliskan ajalnya, umurnya, dia akan hidup di dunia dalam berapa tahun, itu ditulis, rezekinya ditulis, jodohnya ditulis, itu menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis qudsi disebutkan, kamu manusia kalaulah kalian mau jungkir balik cari duit, cari uang, cari harta, kamu nggak akan mendapatkan lebih
dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya semuanya sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau ada orang yang fakir, ya, dia qanaah, dia yakini bahwa ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia terima, ya, hal tersebut, ya, dengan penuh kesabaran, ya, maka dia akan menjadi orang yang lebih baik ketimbang orang yang kaya walaupun dia qanaah, ya, dia terima. Kalau perbandingannya seperti ini mungkin akan terlihat jelas. Tapi kalau misalnya orang yang fakir, ya, kemudian dia juga berambisi untuk mencari harta dibandingkan dengan orang yang kaya, sementara kekayaannya itu digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya tentunya orang yang kaya ini akan menjadi lebih baik. Makanya perlu ada penjabarannya, ya. Perlu ada penjabarannya. Disebutkan di sini walaupun orang fakir itu lebih baik, ya tentunya dalam kondisi hal-hal tertentu, ya, sebagaimana dalam hal-hal yang tertentu lainnya pun, ya, tentunya orang kaya akan menjadi lebih baik. Ya, dalam beberapa pertemuan yang lalu saya mencontohkan bagaimana sosok seorang Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan yang menggunakan kekayaannya, dia menjadi orang yang terkaya di Madinah saat itu pada zaman Rasulullah. Orang paling kaya itu adalah Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan. Tapi kita tahu bahwa apa yang dia punya, apa yang dia miliki itu digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendukung dakwah Islam, untuk mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Bahkan wakaf, ya, wakaf yang dia keluarkan, ya, oleh Utsman bin Affan itu sampai sekarang masih ada, ya, masih ada di Madinah. Ya, makanya kalau ada yang punya kesempatan, ya, pergi umroh ataupun haji, bisa ziarah ke tempat, ya, wakafnya Utsman bin Affan. Ada tertulis pelangnya, ya, wakaf sampai sekarang. Artinya kalau wakaf itu, ya, adalah punya Utsman bin Affan, ya berarti pahalanya terus mengalir. Ini kan berarti satu kebaikan yang tidak ada putus dan tidak ada habisnya. Itu kekayaan yang memang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi Abdurrahman ibn Auf, seorang saudagar juga orang kaya. Sebagaimana Al-Qur'an juga menjelaskan bagaimana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu seorang nabi. Dia seorang, ya, raja yang bala tentaranya bukan hanya manusia tapi dari makhluk lain. Artinya pada saat itu raja yang paling kaya itu adalah Nabi Sulaiman. Tapi yang dia punya itu adalah untuk digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal membandingkan antara orang kaya dan orang miskin mana yang lebih mulia, ya tentunya kita harus melihat konteksnya dalam hal bagaimana, ya, harus ada penjabarannya. Untuk pertemuan malam ini kita cukupkan, mudah-mudahan ada waktu di kemudian hari kita bisa lanjutkan pembacaan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ini. Untuk malam ini kita cukupkan, mudah-mudahan yang kita baca membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa'fu 'anna ya Allah, wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahim, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jama'ana hadza jam'an mubarakan, ja'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya mohon dibacakan surat Al-Fatihah. Pada hari Kamis yang lalu saya punya orang tua, walid bapak orang tua saya Haji Muhammad Zain, telah berpulang ke rahmatullah. Saya mohon keikhlasan para jamaah membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahannya, mengangkat derajatnya insyaallah Subhanahu wa taala,
jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. واغفر لي يا الله واغفر لي كريم واغفر لي يا رحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اكرم نزله ووسع مدخله وابدل داره خيرا من داره واهلا خيرا من اهله. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه. وإن كان غير ذلك فتجاوز عنه. اللهم أنزل الرحمة علينا وعلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.